Halo, selamat sore Bapak dan Ibu Guru. Wah, senang banget sore ini bisa bertemu lagi setelah tadi kita sesi kelas kolaborasi siang bersama Mbak Dwi juga. Wah, kita coba lihat chat di YouTube dulu ya. Wah, ini udah banyak ternyata Bapak dan Ibu Guru yang standby nonton ya dari tadi ya. Terima kasih loh Bapak dan Ibu Guru. Nah, mungkin perkenalan diri lagi boleh ya Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Vivi yang akan memandu sesi kita sore hari ini. Nah, tadi setelah ada Mbak Nelsa, ada Mbak Ari, ada Mbak Dwi juga. Sekarang siapa sih yang akan saya wawancarai gitu ya? Sudah bergabung bersama kita Ibu Ika. Sudah hadir Ibu Ika ya? Sudah, Mbak. Oh, Bu Ika, Halo, Mbak Assalamualaikum. Vivi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu panggilannya benar Bu Ika atau Ibu Ayu, Bu? Biasanya ada yang panggil Ika, ada yang panggil Ayu, ada yang panggil Ika Ayu, ada yang panggil Ia. Banyak tuh panggilan Waduh, saya. banyak nama bekennya ya, Bu ya? Oke, Ibu sekarang lagi di mana, Bu? Di rumah? Oh, di rumah. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, Bapak dan Ibu guru mungkin ada yang penasaran gitu ya, guru inspiratif. Dari mana ya Ibu Ika ini gitu. Mungkin Bu Ika boleh perkenalan diri dulu sedikit, Bu. Mengajar di mana gitu. Terus mungkin mengajar mata pelajaran apa gitu, Bu. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Perkenalkan, nama saya Ika Ayu Pratiwi. Keseharian saya mengajar di TKIT Villa Mutiara Cinere di Kota Depok. Saya memegang kelas B, selain itu juga menjadi penanggung jawab di sentra persiapan dan sentra seni. Wah, luar biasa. Jadi mengajar TK ya, Bu ya? Iya, betul. Anak-anak kecil yang sangat gemes ya, Bu ya? Betul. Oke, tadi di Depok berarti ya, Bu? Nah, Bu Ika udah berapa lama Bu menjadi seorang guru, Bu? Kalau menjadi guru PAUD, saya sejak tahun 2011. Sebelumnya, saya mengajar Hmm. bahasa Perancis mulai tahun Wah, 2009. oh jadi dari 2019, 2009 mengajar bahasa 2009. Perancis ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, ya. Setelah itu Mungkin boleh satu dua 2011, kata Bu pakai bahasa Perancis. udah banyak yang lupa nih sebetulnya. Oke, bonjour. Saya coba ya, Mbak ya. Bonjour, Siap, siap. euh, je m'appelle Ika Ayu Pratiwi, je viens de Depok, j'habite à Parung Bingung, Depok. Merci beaucoup Waduh. pour votre attention. Wah, keren banget, Bu. Kayaknya kalau ngelihat aja tuh lidah berasa keseleo gitu ya, Bu. Bener Mbak, apalagi saya udah lama banget nggak dipakai. Kadang kalau suami ngajak ngobrol gitu udah roaming gitu, udah nggak Oh, bisa berarti komunikasi ya, gitu. berarti ini ceritanya suami istri pasangan bahasa Perancis gitu ya, Bu. Keren banget sih, Bu. Nah, Ibu kan tadinya guru bahasa Perancis. Terus gimana ceritanya tuh, Bu? Kok bisa kemudian jadi guru PAUD gitu? Mungkin bisa di flashback sedikit. Baik, waktu itu setelah mengajar bahasa Perancis, saya tertarik dengan dunia anak usia dini. Jadi tahun 2011 iseng-iseng coba saya mendaftar sebagai guru PAUD. Nah, Hmm. ternyata setelah seiring berjalannya waktu, saya semakin mencintai dunia anak usia dini. Jadi berawal dari pembelajaran yang saya pelajari, awal mulanya buku berbahasa Prancis, waktu itu karya dari Zong Piaget yang saya baca, itu berisi tentang perkembangan anak usia dini. Jadi saya jadi penasaran sebetulnya Mbak, oh ternyata usia dini tuh seperti ini, kayaknya asik juga nih kalau jadi guru PAUD gitu. Akhirnya saya coba 2011 saya mendaftar menjadi guru PAUD. Jadi sampai sekarang asik menjadi guru PAUD. Seperti itu. Alhamdulillah. Ini berarti perjalanan yang lumayan tidak terduga ya, Bu, dari kesenangan bahasa Perancis, terus ketemu tentang materi yang
terkait dengan anak usia dini malah jadi kecantol gitu ya Bu ya. Emang ada aja nih jalan yang mengarahkan ke sesuatu yang kita senangi gitu ya Bu. Nah, Ibu Ika ini kan peserta Wardah Inspiring Teacher 2020. Nah, boleh kita tanya-tanya dikit ya Bu. Nah, Ibu tuh tahu program Wardah Inspiring Teacher tuh dari mana dan sejak kapan gitu Bu taunya? Tahunya untuk program Wardah Inspiring Teacher baru sih Mbak di tahun 2020 ini. Waktu itu ada salah satu teman di grup komunitas guru belajar yang menyampaikan ada program dari Wardah gitu. Wardah Inspiring Teacher, siapa yang mau ikut gitu. Saya waktu itu nggak berani daftar Mbak sama sekali. Jadi memang saya masuk ini sebetulnya rekomendasi dari beberapa teman dan beberapa orang tua murid. Kemudian ada teman-teman guru juga seperti itu. Makanya pas lolos, loh ternyata dapat email waktu itu. Ternyata dari rekomendasi. Wah, kenapa Bu sempat tidak berani mendaftar tuh kenapa Bu? Nggak Padahal ternyata di balik itu semua banyak yang mendukung Ibu untuk ikut program ini ya. Buktinya banyak rekomendasi yang masuk gitu ya Bu. Alhamdulillah. Nah, berarti kan Ibu akhirnya mengikuti nih program Wardah Inspiring Teacher. Terus tadinya kan emang kepengen juga ya Bu gitu. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi atau yang menjadi motivasi Bu Ika nih pengen ikut Wardah Inspiring Teacher gitu? Yang menjadi motivasi saya adalah saya ingin belajar banyak dari Wardah Inspiring Teacher karena memang sudah dengar dari beberapa teman yang memang lolos sebelumnya di tahun sebelumnya bercerita asik loh, seru gitu. Ikut Wardah Inspiring Teacher, banyak pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan, kemudian banyak bertemu dengan guru-guru di seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar guru saja tapi mereka memiliki banyak praktik baik yang bisa kita adopsi, yang bisa kita modifikasi untuk bekal kita dalam kita menyusun sebuah media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak atau murid-murid seperti itu, Mbak. Jadi saya terinspirasinya, saya ingin dapat pelatihan-pelatihan yang seperti apa sih sebetulnya dari Wardah seperti itu. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sekaligus tadi juga ingin bertemu dengan komunitas Bapak dan Ibu guru yang lain untuk saling bertukar pikiran dan saling membantu tentunya ya Bu, saling support. Luar biasa. Nah, kan udah panjang ya Bu perjalanan kita dari awal bulan Mei atau Juni itu kalau nggak salah gitu ya, sampai ada beberapa tahap bergulir terus gitu kan. Kan pasti tidak mudah juga buat Bu Ika dan mungkin Bapak Ibu guru lainnya meluangkan waktu, terus harus nulis laporan, harus bikin media ajarnya gitu kan, pasti membutuhkan pengorbanan semua gitu. Nah, dari semua yang telah dilalui itu, kira-kira pelajaran apa yang paling berkesan nih buat Bu Ika? Yang paling berkesan buat saya jadi yang pertama tadi yang Mbak bertemu dengan banyak sekali guru-guru di Indonesia yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tetapi di Wardah itu kita semua bisa saling berkolaborasi, nggak ada kompetisi sama sekali yang saya rasakan. Kita saling mengisi, kita saling melengkapi di Wardah Inspiring Teacher. Jadi benar-benar guru itu saling bergandeng tangan, saling menguatkan satu sama lain. Jadi itu sih yang paling berkesan buat saya. Jadi saling benar-benar luar biasa banget. Kita butuh apa, yuk ada yang memberi informasi, ada yang melengkapi seperti itu. Waduh, luar biasa ya Bu. Sebenarnya betul banget kata Bu Ika Ayu itu juga yang menjadi landasan dan motivasi kita juga nih dari Wardah untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru semua, ingin membuatkan suatu wadah untuk saling support gitu ya, tanpa mungkin sama sekali ada rasa kompetisi gitu ya. Jadi benar-benar kita saling membangun gitu di sini. Dan alhamdulillah kalau memang Bu Ika Ayu merasakan semangat yang sama nih ya Bu ya. Nah, dari semua tahapan yang udah dilalui, yang paling mungkin berkesan gitu Bu, yang paling mungkin butuh usaha atau butuh pengorbanan gitu, yang bagian mana Bu? Yang bagian membuat media. Jadi membuat media itu adalah tantangan besar buat saya. Karena kenapa? Jadi saat saya membuat media, saya uji cobakan,
saya bukan mendapat masukan dari teman-teman guru, tetapi yang saya dapatkan adalah masukan dari murid saya. Itu yang paling saya Wah, membuat tantangan untuk saya di situ. Jadi awal mulanya yang mengkritisi atau yang mengkritik media yang saya buat itu adalah murid saya, bukan dari teman guru. Seperti itu. Saya melakukan wah, dua kali revisi waktu itu, Mbak, untuk mengerjakan media itu sesuai dengan yang diinginkan oleh anak, yang diinginkan oleh murid. wah, baik-baik, alhamdulillah ya Bu. Jadi kan memang Ibu membuat media ajar untuk murid dan ternyata muridnya langsung nih yang memberi komentar ya Bu ya. Betul. Tapi Karena memang yang mau saya, hmm, karena memang dari gimana awal Bu? juga Karena memang dari awal juga itu ide muncul dari anak sebetulnya, Mbak, dari murid. Jadi awal mulanya Oke. saat itu saya didatangi oleh salah satu murid saya. Dia menyampaikan cerita. Bunda, aku boleh cerita nggak? Ya boleh nak, kenapa? Gitu. Terus dia bercerita. Dia mengatakan bahwa Bunda, aku capek. Kenapa capek? Karena aku harus belajar terus. Setelah pulang sekolah, aku harus ikut les. Les apa, Nak? Les membaca sama les menulis. Habis itu aku nggak bisa tidur siang. Terus aku habis itu harus Hmm, ngaji seperti itu. Terus kamu maunya yang seperti apa? Aku suka kok belajar baca dan belajar nulis, tapi aku nggak mau yang isinya tulisan banyak sekali katanya seperti itu. Lalu hmm. selanjutnya saya buat untuk memodifikasi mereka belajar membaca dan menulis, tetap dilakukan itu gitu. Tetapi saya mencoba dengan membuat puzzle. Tapi setelah saya Hmm. coba berkali-kali membuat puzzle, kayaknya dilihatnya kok anak ini maksudnya bosan gitu. Walaupun puzzle-nya sudah saya susun sedemikian rupa dengan beberapa tema yang memang tema itu kita gali untuk memberikan stimulasi kepada anak. Tetapi ternyata bosan juga ini anak gitu. Seperti itu. Hmm. Wah, di sini saya mau apa ya, mau mengapresiasi Bu Ika Ayu nih, bahwa Ibu dengan anak-anak yang masih gemes-gemes gitu ya, Ibu sangat mendengarkan apa yang mereka kepengen gitu ya. Bahkan menerima kritik juga tadi dari anak-anak murid yang masih gemes-gemes itu gitu ya. Dan kemudian menjadi suatu apa ya, bentuk empati dan akhirnya lahirlah media ajar ini gitu. Karena memang Betul. betul tadi tujuan media ajar ini adalah untuk mereka gitu ya Bu. Nah tadi Bu Ika Ayu udah sempat bahas-bahas sedikit nih mengenai media ajar yang Bu Ika buat gitu. Nah kita juga penasaran nih sebenarnya Bu Ika Ayu tuh bikin media ajarnya apa dan apa ya, tadi sudah dijelaskan juga ya kenapa akhirnya Ibu membuat media ajar tersebut. Mungkin bisa diceritakan bagaimana media ajarnya dan tantangan dan kendala yang dihadapi gitu dalam pembuatan media ajar dan prakteknya juga gitu Bu. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Siap. Untuk media ajarnya karena tadi keluhan dari anak, curhatan dari anak, kemudian dari situ saya sudah mencoba beberapa media, ternyata anak tetap bosan. Saya jadinya berpikir, saya kalau melihat anak-anak sukanya bermain Lego, kemudian bermain pom-pom, Hmm. kancing baju yang mereka temukan di sentra persiapan itu mereka susun-susun gitu dan saya melihat dari keseringan mereka bermain itu kok yang sering diambil ranting pohon, kemudian kancing baju, batu. Jadi mereka Hmm. Hmm. klasifikasikan warna merah dengan warna merah gitu, warna kuning dengan warna kuning gitu. Terus akhirnya saya mencoba untuk mengumpulkan beberapa media alat bahan seperti batu, kemudian ranting pohon, kemudian pom-pom, lalu kancing baju tersebut, lalu ada huruf-huruf, saya pisahkan media tersebut itu yang paling sering anak mainkan, sehingga Hmm. saya membuat media, saya beri nama Karena Cinta. Jadi saya beri nama medianya Waduh. Karena Cinta. Nah, Wah. media ini ada singkatannya Mbak, ada kepanjangannya. Wah, apa tuh, Jadi Bu? kepanjangannya adalah Kartu Edukasi Nama, Cara Inovasi Belajar Pramembaca dan Menulis Bermakna dengan Tema. Waduh, mantap. Jadilah Karena Cinta ya, Bu. Luar Iya, biasa. betul. Kreatif banget loh Bu Ika.
Boleh dilihat nggak Bu itu gimana bentuk media ajarnya? Itu tadi sampulnya apa-apanya Bu? Iya, ini untuk untuk ini di kardusnya Mbak. Jadi saya sudah susun menjadi satu paket karena anak saat itu dipinjami ternyata nggak mau dipulangkan ke sekolah lagi. Nggak mau. Oh, Jadi saking saya senang ya buat, berarti ya Bu. ya saya buat di kardus untuk di depannya kardus ini. Jadi saya packing Hmm. untuk dua kegiatan yaitu area membaca dan area menulis. Seperti itu. Nah, untuk area membaca sendiri saya ambil seri binatang yang terdekat dengan anak-anak dulu, seri binatang tersebut. Jadi saya coba untuk namanya kan kartu edukasi nama yang saya ambil sapi. Jadi awal mulanya untuk mereka bisa membaca, kita kenalkan dulu si sapi itu. Sapinya dari gambar kartun, kemudian Animasi setelah gitu itu, ya. ya betul, kemudian setelah itu gambar yang sapi beneran, sapi yang benar-benar sapi. Jadi Hmm. dia tahu sapi yang sesungguhnya dan Oh, oke. sapi yang Bentuknya kartun animasi. gitu ya. Nah, ini juga tadinya ya. Nah, kartu ini awal mulanya saya menulisnya nggak cuma satu kalimat gini, Mbak. Ini adalah masukan dari anak-anak. Jadi Wah. waktu itu ada dua kalimat. Lalu mereka bilang, Bunda, ini terlalu panjang, aku susah membacanya seperti itu. Kan capek kalau tulisannya panjang. Itu revisi yang pertama. Akhirnya saya ganti dengan satu kalimat saja. Kemudian Oke. itu untuk membaca. Lalu revisi yang kedua tadinya saya buat gulungan kertas, kemudian di dalamnya itu ada nomor urut yang bisa mereka kocok, kemudian mereka ambil. Lalu saya tunjukkan kalau dapat nomor 1, bacaannya ini, gambarnya ini, gitu. Karena saya inginnya anak bukan lancar membaca, tapi mereka tahu isi dari apa yang ada di gambar ini, seperti itu. Jadi bukan hanya mereka, halo, namaku Sapi. Kalau ditanya, namanya siapa? Kadang kan ada anak yang, halo, namaku Sapi. Dia sangat lancar membaca. Saat ditanya, namanya siapa? Tahu, nggak tahu, aku itu siapa. Nah, saya tidak ingin seperti itu. Jadi, memang bertahap untuk mengajarkannya agar anak kelak saat usianya semakin bertambah, kemudian pembelajaran yang dia terima di tingkat pendidikan selanjutnya semakin susah, dia tidak akan putus asa untuk membaca. Jadi tetap berusaha menjadi anak yang gemar membaca. Seperti itu, Mbak Vivi. Waduh, luar biasa banget Bu. Jadi memang Bu Ika ini bukan cuma sekedar mengajarkan membaca dan menulis, tapi juga menstimulasi pemahaman anak mengenai apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat gitu ya Bu ya. Betul. Bener banget nih Bu, bahkan kadang-kadang kita yang dewasa aja tuh kadang suka kalau baca suka nggak nempel gitu ya. Dan mungkin memang dari kecil tuh udah harus distimulasi gitu ya Bu ya. Wah, menarik banget Bu. Mudah-mudahan nih nanti media ajarnya Bu Ika Ayu ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu guru mungkin yang mengajar juga anak TK atau anak PAUD gitu ya. Bu Ika udah manggung belum Bu di TPN? Kapan Bu Besok pagi. jadwal on stage? Besok pagi. Hari ini Besok tadi pagi memandu. Ya? Wah. Oh, hari ini memandu. Ini yang ke pertama kali atau yang kesekian kalinya sebagai pembicara TPN, Bu? Baru satu kali ini pertama kali. Oh, Sebetulnya baru ya. dapat Dan memandu emailnya, juga? ya, dapat emailnya sudah sejak tahun 2015, tapi waktu itu belum berkesempatan untuk Oke. mengikuti. Jadi baru tahun ini benar-benar yang pertama. Oh, dan alhamdulillah juga ini virtual ya Bu. Jadi dimanapun kita bisa ikutan gitu ya Bu. Gimana Bu perasaannya besok mau manggung? Apa udah oke semua? Masih deg-degan sebetulnya, Mbak. Kan ini pre-nya ya Bu ya. Jadi kita testing-testing ya Bu di sini. Tapi insya Allah Bu Ika Ayu keren banget. Tadi aja kita dapat banyak insight dan banyak inspirasi nih dari Bu Ika. Nanti mudah-mudahan di kelas besok yang mungkin lebih banyak lagi guru-guru yang melihat, nanti bisa lebih semangat lagi nanti ya Bu ya. Dan bisa lebih bermanfaat lagi apa yang di-sharing oleh Bu Ika gitu. Mungkin
sebelum kita akhiri, Bu Ika punya ini nggak, punya satu kata, satu kalimat gitu untuk rekan-rekan sesama guru, apakah itu entah motivasi atau pesan mungkin seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Mbak Vivi. Pesan dan pesan-pesan untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia, tidak perlu takut, tidak perlu malu, atau tidak perlu merasa nggak bisa apa-apa kalau ingin memberikan sesuatu melalui sebuah media yang kita buat. Jadi terkadang kan ada teman-teman guru nggak pede, aku nggak mau seperti itu gitu. Nggak, karena takut dibilang aneh biasanya oleh teman-temannya. Nah, hilangkan atau jadikan motivasi kata-kata aneh, kata-kata kok melaju sendiri, kadang lari sendiri seperti itu. Jadikan itu semua adalah motivasi untuk kita berubah, memberikan yang terbaik, khususnya untuk kebutuhan murid-murid kita. Jadi, pastikan murid kita selalu bahagia, pastikan murid-murid kita selalu enjoy dalam belajar. Karena tugas kita sebagai guru hanya mempersiapkan untuk mereka menuju atau menghadapi pendidikan di abad ke-21, di mana anak-anak mampu berkolaborasi, berpikir kritis, kemudian kompetitif, kreatif. Nah, itu tugas kita. Kita mengantarkan mereka untuk ke situ, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan. Jadi, ayolah kita berubah. Jangan jadi guru yang hanya memberikan anak paper and pencil, terutama untuk anak usia dini. Tapi ajak mereka untuk bereksplorasi dengan media yang ada di lingkungan mereka, ambil media yang mereka sukai terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Ini saya juga dapat tantangan juga nih dari Wardah. Awal mulanya saya mau menulis tuh susah, Mbak. Tapi setelah saya dapat ilmu atap, jadi wow, jadi terbuka, maksudnya jadi senang nulis sekarang, senang nulis sama nyusun-nyusun media juga. Alhamdulillah. Jadi nanti media ini bukan hanya seri binatang yang akan saya buat, tetapi ada seri yang lain seperti seri tanaman, seperti itu, alat-alat sekolah, seperti itu. Ada seri tentang sains juga. Waduh, itu juga Kayu penasaran jadinya. Itu juga masukan dari murid-murid sebetulnya, jangan cuma buat binatang Bunda, yang lainnya lagi. Nah, itu termasuk dari revisian yang kemarin juga. Nah, ini yang sering mereka mainkan, Mbak, ranting pohon. Ranting pohon. Oh, bentuknya kayak gitu ya. Saya pikir tadi yang panjang-panjang gitu, Bu. Enggak ya? Dijadikan ini, karena kalau nggak dipotong mereka nggak bisa nyusun jadi huruf. Jadi itu disusun jadi bentuk huruf gitu ya, dari ranting pohon yang mereka suka pegang. Ya, ini untuk tahapan pra menulis. Kemudian ini batu-batunya, batu warna-warni. Lalu ini ada kancing baju. Kancing bajunya juga ada ukuran besar dan ukuran kecil. Untuk mereka belajar konsep besar, sedang, kecil, seperti itu. Lalu ini pom-pomnya. Waduh, jadi pengen masuk kelasnya Bu Ika Ayu nih, gimana dong? Oh, kayaknya seru ya. Semoga tahun depan ya, Mbak. Menarik banget ya. Iya, makasih banyak Bu Ika Ayu, inspirasinya benar-benar menarik banget. Saya tuh tadi sampai mengimajinasikan bagaimana anak-anak kecil yang usianya masih dalam usia dini itu memberi masukan kepada gurunya gitu, dan hebatnya lagi Bu Ika Ayu ini sangat terbuka nih dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi maksudnya ada orang-orang yang mungkin ya namanya juga anak kecil gitu ya, komentarnya pasti banyak gitu kan, tapi Bu Ika Ayu di sini mencoba mendengarkan, mencoba berempati gitu, sehingga akhirnya muncullah tadi media-media belajar yang sangat keren-keren itu gitu. Dan emang ternyata nggak salah ya Bu, masuk Wardah Inspiring Teacher, keren banget Bu Ika Ayu. Banyak ilmu yang saya dapatkan, Mbak, ilmu-ilmu baru dari Wardah. Dan dari situ juga saya termotivasi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak menyebarkan ilmu-ilmunya ya Bu Ika, dan semoga Bu Ika bisa terus berkarya tuh. Tadi sudah banyak list media ajar lagi yang mau dibikin, dan mudah-mudahan tadi alhamdulillah jadi suka menulis, mudah-mudahan nanti karyanya juga jadi semakin banyak. Kita tunggu Bu Ika Ayu karyanya.
di dunia perguruan gitu. Nah, jadi ini dari tadi udah banyak juga yang komen keren Bu Ika gitu ya. Terus ini ada yang komen juga nih Bu, seperti Montessori ya Bu gitu. Benar ya Bu? Kalau Apakah seperti itu? enggak sih Bu, saya enggak sih ini Mbak Vivi beda dengan Montessori. Kalau saya sih, kalau Montessori memang saya belajarnya hanya sekilas ya. Kalau ini saya berawal dari model pembelajaran yang saya ambil, yaitu model pembelajaran BCCT, Beyond Center Circle Time, yang kemudian saya mix dengan pembelajaran model REA, Reggio Emilia Approach, yang menggunakan Lutzpad atau barang-barang bekas yang bisa dijadikan sebuah karya. Jadi barang-barang lepasan yang bisa dijadikan satu menjadi sebuah karya, seperti itu. Jadi berbeda memang dengan Montessori. Ya, terima kasih Bu Ika penjelasannya. Mudah-mudahan itu menjawab untuk Bu Teresia Mahareni yang tadi bertanya di kolom komen. Nah, sepertinya sayang sekali nih waktu kita sudah habis ya Bu Ika. Sebenarnya mungkin kalau ngobrol tuh bisa panjang gitu ya. Semangat terus buat Mbak Bu Ika Ayu, dan terima kasih sudah hadir dan memberikan inspirasi di sore ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah sangat setia nih dari tadi siang ya kita live hingga sore ini masih di sini dan masih setia menyimak gitu ya. Sampai bertemu lagi besok. Besok kita akan live lagi, dan semangat juga buat Bu Ika Ayu untuk kelasnya, mudah-mudahan lancar. Amin. Terima kasih Mbak Vivi. Ya, sama-sama Bu. Dari saya dan dari teman-teman yang tadi sudah menemani, kami cukupkan. Saya juga mohon maaf Bu jika ada salah-salah kata atau salah penempatan. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu. Sama-sama.